Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Sodik Sahrudin SPD, guru PPKN SMP Negeri 268 Jakarta, sekaligus mahasiswa program studi PPKN Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021 Angkatan 1. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja secara daring yang dilakukan di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 268 Jakarta. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 7? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak. Iya. Baik, Bapak izin share terlebih dahulu. Anak-anakku semuanya, pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang norma dan keadilan ya. Itu di pertemuan 1 bab 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Bapak minta kesediaannya kepada Bella untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih, Bella. Mudah-mudahan dengan kita berdoa mempermudah kita dalam menerima pembelajaran kita hari ini. Sudah siap belajar? Sudah ya. Baik, Bapak ingin memastikan dulu kamu sudah benar-benar siap untuk belajar. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengisi daftar hadir ya. Pastikan kamu mengisi daftar hadir yang Bapak kirimkan melalui link tersebut ya. Bapak lihat ini sudah hadir semua. Terus kemudian yang kedua, berseragam dan sopan. Alhamdulillah Bapak lihat juga rapi-rapi, cantik-cantik, ganteng-ganteng, berarti tandanya sudah berseragam rapi dan sopan. Nah, kemudian on kamera. Wah, udah on kamera semua nih, udah kelihatan mukanya ya. Udah pada mandi? Udah ya? Wah, udah. Nah, yang keempat, menyiapkan alat tulisnya. Nih, buku paketnya disiapin ya. Alat tulisnya, semuanya buku catatannya disiapkan. Baik. Supaya menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda bersama-sama. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Keluarkan suaranya ya. Yuk. Bangun pemudi pemuda Indonesia, Tangan maju musis negara, bangsa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap bangsa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi menambah semangat kita untuk belajar dan mencintai bangsa dan negara kita Indonesia ya. Amin. Nah, kita lanjut. Masih ingat pertemuan sebelumnya bahas tentang apa? Perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pak. Iya, betul sekali. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bapak ingin mengorek-ngorek lagi ingatan kamu di materi bab 1. Nah, dalam perumusan dasar negara tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan usulan dasar negara. Siapa saja? Insinyur Soekarno. Yang kedua Muhammad Yamin. Yang ketiga Mr. Supomo. Mr. Supomo. Betul ya. Nah, itu
perumusannya itu pada saat sidang BPUTKI pertama dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyo Dinitra. Oke. Nah, Bapak tanya lagi, hari lahir Pancasila itu diperingati setiap tanggal berapa? 1 Juni. Betul, 1 Miguel, Juni. 1 Juni. Nah, kalau disahkannya tanggal berapa? 18 Agustus. 18 Agustus. Betul, berarti kalian masih ingat tentang materi yang ada di bab 1. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Nah, Bapak juga mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M ya. Memakai masker. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, keluarga kita juga sehat selalu, agar kita bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan baik ya. Berikutnya, nah ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan ya. Nah, indikator pencapaiannya adalah mendeskripsikan macam-macam norma, menjelaskan perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain, menganalisis perilaku dan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Nah, tujuan pembelajarannya dengan pembelajaran daring dengan model pembelajaran problem based learning dan dengan metode diskusi diharapkan peserta didik mampu untuk memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, berikutnya materinya yaitu tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Ada norma apa aja ya di masyarakat itu, aturan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Norma dalam kehidupan masyarakat. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau kaidah yang mengatur kehidupan warga masyarakat sebagai pengendalian tingkah laku. Seperti itu ya. Itu pengertian norma. Nah, sekarang kita akan menyebutkan macam-macam norma sambil bernyanyi dengan nada ampar-ampar pisang. Bisa ya? Misalkan Bapak kasih contoh dulu nih ya. Kan kalau lagunya ampar-ampar pisang, ampar-ampar pisang, pisangku belum masak gitu ya. Gitu ya, nadanya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita ganti liriknya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Nah, pas di sininya nih, siapa yang melanggar pasti kena sanksi, haruslah ditaati, manusia terpuji, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa menaati semua norma-norma yang ada. Oke, bisa ya? Oke, dibuka mikrofonnya, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, keren ya, luar biasa. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan norma itu ada berapa? 5, 4 kata 4. Ini 4, dikata 5 ya. Ini berapa? 4. 4. Norma itu ada 4. 1 norma Kesusilaan. Nih, lihat di lagunya. Yang pertama norma Agama. norma agama. Yang kedua, Kesusilaan. yang ketiga, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum ya. Berarti dari lagu ini jelas nih, kalau melanggar kita dapat sanksi atau hukuman, dan itu harus kita taati ya. Oke, perhatikan video berikut nih, tolong disimak Vera.
tolong disimak videonya. Nanti dari video tersebut kamu lihat kira-kira dari video tersebut ada pelanggaran terhadap norma apa. หนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้ พ่อที่ไม่เป็นใบ้ พ่อที่เหมือนคนอื่น พ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอก พ่อที่พูดได้ แล้วก็เข้าใจหนูได้ อย่าให้ลูกเป็นอะไรนะคะหมอ Di dunia ini tidak ada ayah yang sempurna, แต่มีพ่อ tapi yang ada hanyalah ayah yang mencintaimu dengan sempurna. Seperti itu. คนที่ดูแล Bapak ingin tanyakan adalah di situ ada pesan moral apa sebelum kita bahas tentang normanya. Kita boleh berpendapat? Silakan. Kayla boleh? Kita harus lebih menghormati orang tua. Kita harus menghormati orang tua, harus sayang dengan orang tua, ya betul ya? Oke, sekarang kita fokus ke pelanggaran norma apa yang ada dalam video tersebut. Coba, ada nggak pelanggaran terhadap norma agama? Kalau misalkan anak membentak orang tua atau dia mencoba bunuh diri, itu pelanggaran terhadap norma agama nggak? Agama memperbolehkan itu nggak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti dalam video tersebut ada dong, ya nggak? Ada. Ada, yaitu misalkan ketika anak tersebut mencoba bunuh diri, berarti itu masuk pelanggaran terhadap norma agama. Terus kemudian pelanggaran terhadap norma kesopanan ada nggak? Ada? Ada nggak pelanggaran terhadap norma kesopanan? Ada, Pak. Ada. Kalau dia kurang sopan sama ayahnya, Pak. Nah, betul Den. Jadi pada saat si anak itu berani membentak orang tuanya, bapaknya terutama ya, itu termasuk pelanggaran terhadap norma kesopanan. Wah, mudah-mudahan dari video tersebut kita bisa belajar untuk menyayangi kedua orang tua kita
Nah, kita akan memasangkan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan memasangkan gambar, mencocokkan gambar norma. Yang pertama ada gambar Bapak polisi yang sedang menyeberangkan anak sekolah. Nah, kira-kira ini masuk ke norma yang mana? Ini masuk ke dalam norma hukum ya. Norma hukum. Oke, terus kemudian gambar yang kedua, anak-anak sekolah salim nih sama bapak ibu gurunya, masuk ke norma apa? Kesopanan. Kesopanan. Kesopanan, Pak. Kesopanan, betul ya, kesopanan ya. Nah, terus berikutnya, paham sampai sini? Paham ya? Berikutnya, nah kita akan tadi sudah belajar ya tentang macam-macam norma. Itu ada berapa? Diulang lagi, ada berapa? Ada 4 ya. Ya, ada 4. Nah, yang pertama kita bahas adalah norma agama. Norma agama ini adalah peraturan hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan, dari kitab suci ya, seperti itu. Berikutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari dalam hati nurani. Sanksinya adalah perasaan gelisah, rasa menyesal. Berikutnya, norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Sanksinya itu dikucilkan atau dijauhi. Nah, terus kemudian contohnya, nah, berkata sopan kepada orang tua. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya, norma hukum. Apa itu norma hukum? Peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa ke setiap warga Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang. Nah, itu berlakunya untuk semua warga negara Indonesia. Sifatnya dia tegas dan memaksa. Kalau kemudian, contohnya nih, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena negara kita, ya nih, Bapak jelaskan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum nih ya. Apakah ada pertanyaan tentang materi norma? Ayo silakan ditanyakan. Apakah penerapan norma di Indonesia sudah berlangsung dengan teratur? Ya, ada pertanyaan dari Kirani, apakah pelaksanaan norma di Indonesia sudah baik gitu ya? Betul ya Kirani ya? Ada, itu pertanyaan yang bagus dari teman-temannya Kirani, ada yang bisa menjawab? Nah, menurut Kaila gimana Kaila? Sudah maksimal belum pelaksanaan norma di masyarakat? Menurut saya sih belum, Pak. Belum, kenapa belum? Ya, contohnya dari norma hukum. Kenapa norma hukumnya Ini dilaksananya? orang-orang yang banyak sekali orang-orang yang Belum taat hukum ya? iya, Pak. Kalau misalkan ditilang, mereka minta damai. Pakai damai. Iya ya, seperti itu ya. Banyak yang kalau Itu misalkan banyak banget yang kayak gitu. kalau misalkan naik motor juga masih banyak yang nggak pakai helm gitu ya. Iya. Belum punya SIM, udah pada bawa Tapi sudah motor. mengendarai. Iya betul ya. Gimana Kirani, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ya baik, terima kasih Kirani sudah bertanya dan juga teman-temannya yang sudah menjawab dengan sangat baik ya. Berikutnya, nah kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi tentang sebuah kasus. Ini kita lihat kasusnya apa. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Ini sudah Bapak kirimkan di Classroom. Silakan dibuka nanti ya. Kita baca dulu. Contoh kasusnya, belajar dari kasus mobil yang dikendarai bocah 14 tahun tabrak 8 motor hingga 1 orang tewas. Nah, kalau sudah diisi, kita akan jawab bersama-sama lembar kerjanya. Oke.
Bapak yang ngetik, kamu yang menjawab ya. Dari kasus tadi, apa sih kasusnya? Tadi Seorang bocah Seorang anak di bawah umur. seorang anak Seorang anak di di bawah bawah umur umur mengalami kecelakaan. Apa sih? Mengendarai mengendarai mobil mobil dan menabrak menabrak. sejumlah motor. Nah, di sini siapa pelakunya? EHS. EHS. Inisialnya EHS. Kapan terjadinya? 27 Januari 27 Januari 2021 2021. Di mana tadi kejadiannya? di Jalan Majapahit. Jalan. 8 dan Jadi dari contoh kasus tersebut termasuk bentuk pelanggaran terhadap norma apa? hukum. Hukum Pak. Termasuk pelanggaran terhadap norma hukum ya. Hukum. Nah, alasannya apa tadi? Tadi Bapak lihat di classroom ada yang sudah menjawab melanggar pasal berapa? Pasal 28 ayat Pasal 1. 28 ayat 1. Halo, siapa yang sudah mengerjakan tadi yang bilang pasal 28 ayat 1 siapa tadi? Anda. Saya Pak. Coba, yuk dijelaskan. Tentang apa pasal 28 ayat 1 itu? Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tentang Lalu lintas lintas dan angkutan jalan. dan angkutan Jalan. Nah, jadi alasannya adalah melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, hukumannya berapa? Sanksinya dapat hukuman nggak? Kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta. Jadi dapat kurungan penjara ya, ada hukuman penjaranya dan juga ada dendanya juga ya. Sandra, betul ya? Ya Pak. Oke. Terima kasih Sandra ya. Dan juga teman-teman yang lain di sini, teman-teman kelas 7I. Jadi di sini kasusnya adalah seorang anak di bawah umur mengendarai mobil dan menabrak. Nah, siapa pelakunya? Tersangkanya EHS. Kapan terjadinya? 27 Januari ya. Terus kemudian kejadiannya karena belum mahir, belum punya SIM, akhirnya EHS tidak bisa mengendalikan. Kesimpulannya melanggar norma apa tadi? Normanya, Kayla, melanggar norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Nah, hukum yang dilanggar adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Bagi yang belum selesai, nanti tolong diselesaikan jawabannya, kemudian diupload di Classroom ya. Nah, sekarang waktunya kita bermain quizzes ya. Waktunya bermain game. Jadi untuk mengecek sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang Bapak sampaikan hari ini. Dan yang nanti memperoleh juara akan ada hadiahnya ya. Sudah terlihat di tampilan layarnya quizzesnya? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan kirimkan linknya ke grup WhatsApp ya. Silakan nanti di cek ya. Linknya sudah masuk di grup WA. Silakan dicek ya. Tinggal klik saja. Oke, Bella Septia sudah masuk. Terus kemudian Sigel sudah masuk. Ahmad Rizam Bayhaki sudah masuk. Nah, silakan tinggal klik aja ya. Sandra Dewi sudah masuk. Mulai dengan jumlah peserta yang ada, Sigel tolong diaktifkan kameranya Sigel.
Baik, kita mulai. Siap? Kalau siap bilang siap. Siap? Siap? Siap, Pak. Siap. Baik, kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai paduan tatanan kemudian tingkah laku disebut dengan apa? Kita lihat siapakah yang mendapat skor tertinggi di soal ini. Yang menjawab benar dan cepat, dia akan memperoleh nilai paling tinggi. Waktu habis. Kita lihat skor sementara. Di peringkat pertama ada Siger, peraturan hidup yang berkaitan dengan ikan kalbu, suara penonton ini kan kita sudah kasih tahu pada saat pembelajaran. Ya, semua peserta sudah menjawab. Kita lihat skor sementara. Di peringkat pertama ada Kayla disebut Siger. Oh, Kayla, Rasya dan Vera Mustika. Semangat, yuk. Yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Skor sementara. Kayla, Rasya, dan Vera Mustika masih bertahan di peringkat 1, 2, dan 3. Sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Ini norma apa nih? Oke, lanjut. Kayla, Vera sekarang. Kemajuan teknologi komunikasi dalam telepon genggam saat ini memungkinkan tiap orang dapat berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi kemudahan tersebut membuat banyak orang melakukan apa nih ya, pelanggaran apa nih, terhadap norma apa. Habis ya sebenarnya. Kayla, Rasya, dan Vera sengit sekali nih persaingannya ya, 1, 2, dan 3 ya. Berikut yang bukan merupakan fungsi aturan dalam masyarakat adalah waktu masih terus berjalan. Yang belum menjawab segera menjawab. Oke, semuanya sudah menjawab. Kita lihat skor sementara. Kayla, wow, Kirani melesat ke peringkat kedua, melesat ke posisi 2 ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Bunyi pasal tersebut merupakan pasal berapa? Tadi sudah Bapak sampaikan tuh. Oke, 3, 2, 1. Waktu habis. Kita lihat skor sementara. Oke, Kayla, Kirani, Rasya. 1, 2, dan 3. 1. Mulai. Tidak mencontek ketika ulangan merupakan contoh apa? Norma apa? Baik, kita lihat. Masih ada satu peserta yang belum menjawab. Oke, semuanya sudah menjawab. Kita lihat skor sementara. Kayla, Rasya, Kirani dengan 1, 2, dan 3. Ahmad Rizam di peringkat keempat. Masih ada kesempatan untuk menang. Pertanyaan terakhir.
jadi temannya Farel. Tapi akhirnya kayaknya sadar apa yang dilakukan ini salah. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap norma apa? Kita lihat skor ini siapakah yang akan unggul memenangkan game ini. Kita lihat sama-sama. Waktu yang sangat amat mendebarkan ini. Sudah berhasil menunjuk. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Kayla, Rasya, dan Kirani ya. Kayla, Rasya, dan Kirani selamat mendapat juara 1, 2, dan 3 dalam kuisis kali ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, tadi kita sudah melakukan kegiatan kuisis ya. Kuisis sudah. Bentar. Ya, alhamdulillah kita sudah dapat pemenangnya. Nanti akan ada hadiahnya dari Pak Jafar ya. Berikutnya kesimpulannya. Pertama, Bapak ingin menanyakan dulu, apakah dari materi ini yang kita pelajari hari ini sudah paham apa belum? Sigel, sudah paham belum materi tentang norma? Macam norma ini? Apa? Sudah, Pak. Sudah, Dean sudah paham? Dean sudah paham? Pak. Sudah. Ini apa yang kamu bisa dapatkan nih materinya? Silakan, ada yang Kayla, boleh Kayla? Iya, Norma-norma ada 4. norma-norma ada 4, betul. Apa aja? Norma kesusilaan, Agama. Norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. kesopanan. Betul, macam-macam norma itu ada 4. Tadi norma apa yang sanksinya paling tegas dan sifatnya memaksa? Betul. Hukum, Pak. Betul, norma hukum sanksinya yang paling tegas ya. Kalau dia yang terakhir ya, norma yang sanksinya berupa dosa, norma apa tersebut? Agama, Pak. Norma agama, betul. Norma yang apabila kita melanggarnya akan ada perasaan menyesal dan rasa bersalah, norma apa? Susilaan. Kesusilaan, betul Dian ya. Nah, Bapak ingin menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama, tolong Bapak mengingatkan kembali untuk mengupload hasil diskusi kita tadi ya tentang kasus pelanggaran lalu lintas nanti diupload di Classroom. Nah, nanti untuk minggu pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang fungsi dari norma tersebut ya. Nanti kamu bisa baca di buku atau di modul yang kamu punya ya. Oke, tadi kita memulai dengan doa, maka sekarang kita juga tutup dengan doa. Silakan Bella untuk menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Bella. Sebelum mengakhiri Zoom hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bella sudah memimpin kita untuk berdoa. Kata-kata terakhir dari Bapak untuk pertemuan kita kali ini yaitu kebersamaan itu penting, bukan hanya untuk menjaga silaturahmi, tapi harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi jangan lupa nanti yang juara untuk dalam kegiatan kuis kali ini tolong WA ke nomor Pak Jafar. Nanti akan ada hadiah untuk bagi yang menang hari ini ya. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih ya. Bapak mengucapkan terima kasih sekali kepada kelas 7I yang sudah aktif mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua ya. Bapak mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian materi Bapak ada kekurangan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh dibuka kameranya terus dadah dulu, dadah dulu. Sebelum kita akhiri semuanya dadah dulu. Vera, halo. Sigel, Sandra Dewi, terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.